name is Ence Zara Permata dengan NPM 25412030. I will explain the material about technique sampling. Definition of sampling technique adalah proses sistematis yang digunakan peneliti untuk memilih sebagai individu atau sampel dari keseluruhan kelompok atau populasi dengan tujuan agar sampel tersebut dapat mewakili karakteristik populasi secara akurat. Dalam konteks penelitian di bidang statistika, sampling bukan sekedar mengambil sebagai data, tetapi merupakan proses ilmiah yang mempertimbangkan seperti peluang pemilihan anggota, keberagaman populasi, tujuan penelitian, tingkat kesalahan atau error. Artinya, teknik sampling harus dirancang dengan hati-hati agar peneliti tidak biasa dan tetap valid. Definition of population dan sampel. Dalam bidang statistika, populasi dan sampel merupakan dua konsep dasar yang sangat penting dalam penelitian. Populasi adalah keseluruhan objek, individu, atau data yang memiliki karakteristik tertentu dan menjadi sasaran utama penelitian. Populasi bisa berupa manusia, barang, maupun kejadian, tergantung pada tujuan penelitian. Misalnya, jika seorang peneliti ingin mengetahui tingkat populasi, ini bisa berjumlah besar bahkan tidak terbatas, sehingga seringkali sulit untuk diteliti secara semata. Sampel adalah sebagian dari populasi yang dipilih dengan menggunakan teknik tertentu. Untuk mewakili keseluruhan populasi, sampel digunakan agar penelitian menjadi lebih efisien tanpa mengurangi keakuratan hasil. Agar hasil penelitian dapat dipercaya, sampel harus bersifat representatif, yaitu mampu mencerminkan karakteristik populasi secara nyata. Artinya, jika populasi memiliki beragam karakteristik, maka sampel juga harus mencerminkan keberagaman tersebut. Pemilihan sampel yang tidak tepat dapat menyebabkan bias dan menghasilkan kesimpulan yang tidak akurat. Purpose of sampling technique. Dalam bidang statistika, tujuan pertama teknik sampling adalah mendapatkan data yang representatif, artinya sampel yang diambil harus mampu mencerminkan kondisi sebenarnya dari populasi. Sampel yang representatif akan memiliki karakteristik yang hampir sama dengan populasi, sehingga hasil penelitian dapat digeneralisasikan. Jika sampel tidak representatif, maka hasil penelitian bisa bias dan tidak sesuai dengan kondisi nyata. Nah, tujuan kedua adalah menghemat biaya dan tenaga. Penelitian yang melibatkan seluruh populasi biasanya membutuhkan biaya besar dan tenaga yang banyak. Dengan menggunakan teknik sampling, penelitian cukup mengambil sebagian data yang sudah mewakili sehingga lebih hemat dalam mengeluarkan sumber daya manusia. Hal ini sangat penting terutama dalam penelitian berskala besar. Tujuan yang ketiga adalah mempercepat proses penelitian. Mengumpulkan data dari seluruh populasi membutuhkan waktu yang sangat lama, mulai dari proses pengumpulan hingga analisis dengan jumlah sampel yang lebih kecil namun tetap mewakili. Penelitian dapat dilakukan dengan lebih cepat tanpa mengurangi kualitas hasil yang diperoleh. Tujuan yang keempat adalah menghindari kesalahan besar dalam pengambilan data. Jika data yang dikumpulkan terlalu banyak, resiko kesalahan dan pencatatan, pengelolaan, dan analisis akan semakin besar. Dengan sampling, penelitian dapat lebih fokus dan teliti dalam mengolah data sehingga kesalahan dapat diminimalkan dan hasil penelitian menjadi lebih akurat serta dapat dipercaya. Types of sampling technique. Yang A, probabilitas sampling atau sampling acak. Dalam bidang statistika, probability sampling adalah teknik pengambilan sampel di mana setiap anggota populasi memiliki peluang yang sangat atau sama diketahui untuk terpilih menjadi sampel. Artinya, tidak ada unsur pilih kasih atau subjektif dari penelitian dalam menentukan siapa yang akan dijadikan responden. Yang pertama, simple random sampling.
adalah teknik pengambilan sampel paling dasar di mana setiap anggota populasi memiliki peluang yang sangat untuk dipilih tanpa memperhatikan perbedaan karakteristik ada dalam populasi. Pada metode ini, pemilihan sampel dilakukan secara murni sehingga setiap pun dalam populasi bisa terpilih. Teknik ini cocok digunakan jika populasi relatif homogen atau tidak memiliki perbedaan yang terlalu signifikan. Contohnya, seorang peneliti memiliki daftar 200 mahasiswa lalu ingin mengambil 50 sampel. Ia dapat menggunakan undian atau aplikasi random untuk memilih 50 nama tersebut tanpa mempertimbangkan jurusan atau latar belakangnya. Yang kedua, Structured Random Sampling adalah teknik sampling di mana populasi dibagi terlebih dahulu ke dalam beberapa kelompok yang disebut serta rata. Kemudian sampel diambil secara acak dan masing-masing serata tersebut. Metode ini digunakan ketika populasi memiliki keragaman heterogen sehingga perlu dikelompokkan agar semua bagian populasi tertepat terwakili dan sampel. Ciri-cirinya, populasi heterogen dibagi menjadi kelompok homogen atau serata, pengambilan sampel dilakukan secara acak dan setiap seterata. Contohnya, dalam penelitian mahasiswa, populasi dibagi berdasarkan jurusan seperti akuntansi, manajemen, ekonomi. Dari setiap jurusan diambil sampel secara acak. Yang ketiga, cluster sampling adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan kelompok atau unit tertentu. Cluster biasanya berdasarkan wilayah atau kelompok alami. Penjelasan lebih dalamnya, metode ini digunakan ketika populasi sangat luas dan sulit dijangkau satu persatu. Oleh karena itu, populasi dibagi menjadi kelompok cluster, lalu dipilih beberapa cluster secara acak dan semua anggota dalam cluster tersebut dijadikan sampel. Ciri-cirinya seperti populasi luas dan tersebar, menggunakan kelompok alami, tidak mengambil individu secara langsung, tetapi kelompoknya. Contohnya seperti penelitian di Lampung memiliki 3 sekolah secara acak. Semua siswa di sekolah tersebut dijadikan responden. Yang keempat, systematic sampling adalah teknik pengambilan sampel dengan cara mengambil anggota populasi berdasarkan interval tertentu. Dalam metode ini, penelitian menentukan jarak interval antara satu sampel dengan sampel lainnya. Pemilihan biasanya dimulai dari satu titik awal secara acak, lalu dilanjutkan dengan pola tertentu. Rumusnya seperti berikut. K sama dengan N besar dibagi N. Keterangannya, N jumlah populasi, N kecil jumlah sampel. K adalah interval atau jarak pengambilan sampel. Ciri-cirinya menggunakan pola teratur, ada interval tertentu, lebih sistematis dibanding random biasa. Nah, contohnya, jika terdapat 1000 pelanggan dan ingin mengambil 100 sampel, intervalnya adalah 1000 dibagi 100 sama dengan 10, maka diambil setiap pelanggan ke 10. Yang B, non-probability sampling. Dalam bidang statistika, non-probability sampling adalah teknik pengambilan sampel di mana tidak semua anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih menjadi sampel. Artinya, pemilihan sampel tidak dilakukan secara acak, melainkan berdasarkan pertimbangan tertentu, kemudahan atau situasi di lapangan. Yang pertama, purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan tujuan atau kriteria tertentu yang telah ditentukan oleh peneliti. Dalam metode ini, penelitian secara sengaja memilih responden yang sangat dianggap paling relevan dengan tujuan penelitian. Artinya, tidak semua orang bisa menjadi sampel, hanya mereka yang memenuhi syarat tertentu. Ciri-cirinya berdasarkan pertimbangan peneliti memiliki kriteria khusus, fokus pada kualitas responden, bukan jumlah. Contohnya, penelitian berlaku belanja online hanya memilih responden yang sudah berbelanja di Shopee minimal 3 kali karena dianggap lebih memahami pengalaman belanja. Yang kedua, accidental sampling adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang ditemui oleh peneliti dapat disejatikan responden.
Metode ini sangat sederhana dan sering digunakan dalam penelitian lapangan yang membutuhkan respon cepat. Penelitian ini menentukan kriteria khusus, tetapi langsung mengambil responden yang tersedia. Ciri-cirinya tidak direncanakan secara khusus berdasarkan kemudahan, cepat dan praktis. Contohnya menanyai orang yang lewat di mal atau tempat umum untuk suatu produk. Ketiga, kuota sampling adalah teknik pengambilan sampling dengan cara menentukan jumlah tertentu atau kuota untuk setiap kategori dalam populasi. Penelitian menentukan terlebih dahulu jumlah sampel berdasarkan kategori tertentu, kemudian mencari responden hingga kuota tersebut terpenuhi. Kategori ini bisa berdasarkan jenis kelamin, umur, pendidikan, atau pekerjaan. Nah, ciri-cirinya ada pembagian kategori, jumlah tiap kategori sudah ditentukan, tidak dilakukan secara acak-acak. Contohnya seperti dalam penelitian, 50 responden laki-laki, 5 responden perempuan. Penelitian akan terus mencari responden sampai kuota tersebut terpenuhi. Yang keempat, snowball sampling adalah teknik pengambilan sampel yang berkembang secara bertahap di mana responden awal akan merekomendasikan responden lainnya. Metode ini digunakan untuk populasi yang sulit ditemukan atau bersifat tertutup. Peneliti memulai dari suatu atau beberapa orang, lalu dari mereka akan berkembang ke responden lain seperti bola salju. Ciri-cirinya seperti dimulai dari sedikit responden, berkembang melalui jaringan, cocok untuk komunitas khusus. Contohnya, penelitian komunitas tertentu yang sulit dijangkau. Satu responden merekomendasikan temannya tersebut merekomendasikan orang lain, sampel terus berkembang. Yang kelima, teknik menentukan jumlah sampel atau rumus Wolfin. Dalam penelitian, menentukan jumlah sampel sangat penting agar lebih akurat. Salah satu rumus yang sering digunakan dalam rumus Wolfing adalah N sama dengan N dibagi NE kuadrat. Keterangannya, N sama dengan jumlah sampel, N jumlah populasi, E tingkat kesalahan atau error biasanya 0,1 atau 10%, 0,05 atau 5%, 0,01 adalah 1%. Jumlah digunakan ketika jumlah populasi terketahui. Penelitian ingin menentukan jumlah sampel dengan tingkat kesalahan tertentu. Semakin kecil nilai error, sampel semakin besar, hasil semakin akurat. Malah sebaliknya, jika error besar, sampel lebih kecil, akurat menurun. Contohnya, misalnya, populasi ada 1000 orang, tingkat kesalahannya adalah 5% atau 0,05. Maka N 1000 dibagi 1 ditambah 1000, 0,05 kuadrat sama dengan 1000 dibagi 1 tambah 2,5 sama dengan 1000 dibagi 3,5 adalah 286. Jadi sampel yang dibukukan sekitar 286 responden. Kesimpulan dari materi ini, dalam bidang statistika, teknik sampling merupakan bagian penting dalam penelitian karena sangat menentukan kualitas data yang dihasilkan. Teknik ini digunakan untuk memilih sebagian dari populasi agar dapat mewakili keseluruhan, sehingga penelitian tetap efisien tanpa harus meneliti semua objek. Pemilihan teknik sampling yang tepat akan menghasilkan data yang lebih representatif sehingga kesimpulan yang diambil dapat menggambarkan kondisi sebenarnya. Selain itu, teknik sampling juga berpengaruh terhadap keakuratan, validitas, dan reliabilitas hasil penelitian. Jika sampel dipilih dengan metode yang benar, maka resiko kesalahan dan bisa dapat diminimalkan. Sebaliknya, kesalahan dapat menentukan. Teknik sampling dapat menyebabkan hasil penelitian menjadi tidak akurat dan sulit dipercaya.